Akhirnya setelah sekian lama menunggu, episode pertama dari season final Attack on Titan sudah rilis. Lalu bagaimanakah ceritanya? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul pada episode 60 ini adalah Umi no Mukuogawa, yang artinya sisi lain di balik lautan. Scene dibuka dengan pemandangan langit yang di sana ada burung yang sedang berterbangan. Jika dilihat dari trailernya, scene-nya memang agak berbeda. Berikutnya diperlihatkan detail mata yang dimiliki oleh Falco. Ya, di sini yang meragukan studio Mappa soal detail mata, di sini mereka membuktikannya dan bisa kalian bandingkan sendiri bahwa Mappa Studio tidak mau kalah dengan Wit Studio. Lanjut, Falco yang terbaring di medan pertempuran akhirnya disadarkan oleh kakaknya Colt dan dibawa pergi ke dalam parit. Di sini muncul dua orang yang merupakan orang Marley, salah satunya bernama Kapten Magat. Colt melaporkan bahwa pasukan Eldia di garis depan musuh sudah habis semua dan menyarankan untuk menyerah saja karena mustahil. Di sisi lain, Falco yang sebelumnya pingsan dibangunkan oleh ketiga temannya. Akibat benturan keras di kepalanya membuatnya bicara yang tidak jelas dan aneh. Untung saja disadarkan oleh air yang mengucur di kepalanya. Menurut pengakuan salah satu teman Falco yaitu Gabi, perang ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Dan jika mereka berhasil menumbangkan benteng Slava, maka Marley akan menang. Yang dimana benteng Slava dihuni oleh musuh mereka yang dikatakan sebagai aliansi Timur Tengah. Karena benteng tersebut berada di dataran tinggi dan memiliki meriam, jadi sulit untuk menyerang mereka. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka berempat ternyata hanyalah seorang kadet atau prajurit pelatihan yang belum secara resmi lulus dalam akademik mereka. Tapi kenapa mereka berada di dalam medan perang? Ya, itu karena mereka adalah Eldia yang menjadi tumbal atas perang Marley melawan musuhnya. Dan juga sebagai pembuktian siapa yang akan menjadi pejuang selanjutnya. Dan ketika berbicara kata pejuang, akhirnya sosok Rainer pun muncul. Jadi penjelasannya, perang ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Artinya setting waktunya adalah 4 tahun setelah Eren dan kawan-kawan melihat lautan. Dan kata pejuang sudah dinotis pada season 2-nya saat Rainer berkata bahwa sebagai pejuang ia harus melaksanakan tugasnya. Dan akhirnya kita tahu arti dari kata pejuang, yang kurang lebih adalah istilah yang digunakan bagi pewaris dari ke-9 Titan yang memiliki tugas khusus. Oke, lanjut. Falco dan Gabi membicarakan siapa yang pantas mewarisi armor Titan milik Rainer. Dan di sini Gabi berkata kalau ia lebih pantas karena memiliki tekad yang lebih kuat daripada teman-temannya. Dan yakin bahwa ia akan membantai iblis di pulau tersebut. Yang dimana maksudnya adalah Pulau Paradis tempat Eren berada. Di tengah obrolan Colt dan Magat, mereka akhirnya melihat senjata aliansi Timur Tengah yang mereka waspadai, yaitu kereta lapis baja yang memiliki 4 meriam penghancur. Dan meriam ini dikatakan sebagai meriam anti-Titan. Jadi ini adalah senjata alami untuk melawan Titan termaksud dari ke-9 Titan itu sendiri. Diketahui juga bahwa yang ada di parit sana ada 800 prajurit Eldia yang siap dikirim ke medan perang dan bertempur. Ada juga yang ketakutan dan berdoa, kenapa aku di sini? Mereka juga ketakutan karena mereka adalah pasukan bunuh diri yang mengenakan bom di tubuh mereka. Ada juga yang mencium kenang-kenangan mereka sebelum akhirnya pergi. Tapi sebelum itu Gabi menyarankan dirinya maju daripada 800 prajurit tersebut. Menurutnya, ia dengan bom yang ia rakit, ya mending rakit bom ya, yakin dan percaya bisa menghancurkan kereta lapis baja tersebut. Dan Magat pun percaya padanya. Misi pun dimulai. Falco yang blushing atau melihat Gabi membuka bajunya, ini hanya agar musuh tidak tahu bahwa yang datang adalah orang Eldia atau Marley. Terlihat ada dua sekawan yang sangat pelin-pelan dan saling suruh untuk menembak bocah tersebut. Padahal tinggal tarik pelatuknya. Di tengah bacotan tersebut, Gabi pura-pura jatuh dan bersiap melempar bom yang ia ikat di pergelangan kakinya. Dan Kaboom! Yes, Rico. Kaboom.
Gabi yang senang akhirnya kabur, tapi ternyata masih ada prajurit Timur Tengah yang selamat dan menembaki Gabi. Melihat ini tampaknya Falco peduli dengan Gabi dan pergi menyelamatkannya. Dan mereka berdua masuk dalam parit. Dan tibalah Titan wujud baru yang kita lihat. Dan dia adalah Jauh Titan yang bernama Galliard. Dengan kecepatannya ia berhasil menghancurkan prajurit Timur Tengah. Di sisi lain, pesawat yang terbang di udara sedang menuju ke benteng Slava. Operasi udara pun dimulai karena kereta lapis baja berhasil dihancurkan. Dan sesuai trailernya diperlihatkan Seke dan Rainer yang akan menjadi tombak dan perisai. Pertempuran pun dimulai dan banyak prajurit yang mati antara kedua belah pihak. Ada juga Jauh Titan yang sesuai namanya, Jauh berarti rahang. Ia mengacau dengan rahang kuatnya dan menggigit apapun yang ada di sana. Dan agak berbeda dengan trailer yang dimana seharusnya ada prajurit Timur Tengah yang lari di sana. Dan muncul juga Titan baru lagi yaitu Car Titan dengan senapan mesin yang ada di punggungnya. Nah, lihat dan buka matamu, perang itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Jangan sekali-kali mengharapkan perang. Nikmati saja hidup damai yang kalian jalani. Walaupun sekalinya ini hanyalah fiksi, tapi jelas ini adalah gambaran nyata jika perang itu terjadi. Berlanjut, di sini Falco menyeret dan menyelamatkan salah satu prajurit Timur Tengah. Tampaknya Falco ini baik hati sekali ya. Dan karena ia tak mengerti bahasa apa yang ia ucapkan, ia menyuruh Udo untuk menerjemahkannya. Jangan menyentuhku, kau akan menodaiku, dasar iblis. Begitulah terjemahannya. Yang membuat wajah Falco dari senang jadi muram. Dan ada prajurit Marley yang ketawa, gitu aja ketawa, dasar receh. Lanjut, suar pun ditembakkan yang menandakan operasi udara akan dimulai. Apa tuh man? Ya, di sini para manusia yang diikat diterjunkan langsung ke medan perang. Dan si Seke Yeager berteriak yang membuat para manusia tersebut berubah menjadi Titan liar atau Mindless Titan. Seperti yang diperlihatkan pada trailernya, terjun bebas dan melampauinya. Seperti bom jatuh versi light. Setelah itu Rainer juga ikut terjun dan menandai lokasi mereka. Tapi melihat tembok mengingatkannya pada masa lalu saat ia masih di Paradis. Dan ia sudah muak dengannya namanya tembok lagi. Sepertinya Bang tampan Rainer ini sudah fobia dengannya namanya tembok. Ia pun berubah menjadi armor Titan dan menghancurkan semua meriam anti-Titannya. Eits, tapi tidak semua. Ia berhasil terkena meriam anti-Titan yang bahkan membuat sirah bajahnya tembus. Gila nggak tuh? Dan bahkan ditambahkan dengan tembakan meriam anti-Titan milik kereta lapis baja yang membuat tangannya langsung putus. Ternyata kereta lapis baja aliansi Timur Tengah ada dua sehingga ini adalah serangan kejutan. Melihat ini, Rainer berhasil menghancurkan kereta tersebut. Dan disinilah momen epiknya terjadi alias momen yang selalu terulang. Yaitu ketika Rainer dengan armor Titannya hampir saja mati karena meriam anti-Titan. Tidak jadi mati berkat Jauh Titan yang menyelamatkannya. Dan ya, di sini kami baru sadar ada yang berubah dari manga ke animenya. Jika di animenya Rainer menggunakan kereta lapis baja untuk menghancurkan prajurit Timur Tengah, ternyata beda dengan manganya yang menggunakan tower untuk menghancurkan aliansi tersebut. Tapi menurut kami sih tidak masalah untuk pengubahan begini. Yang penting alur ceritanya tidak dirubah. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang diubah ya. Walaupun itu hanya detail kecil saja. Karena semuanya sudah aman, ia memberi kode kepada Seke untuk terjun dengan bis Titannya. Dan Seke memberitahu bahwa kekalahan mereka saat bertarung di distrik Shigansina adalah penyebab perang di benteng Slava ini terjadi. Dan terjunlah Seke dengan gaya T-pose. Dengan wujud bis Titannya, ia mengambil peluru meriam yang siap ia lempar kepada armada kapal yang ada di laut sana. Dan tentu saja gaya yang sama dipraktekkan oleh Seke ketika menghancurkan pasukan pengintai saat masih di Pulau Paradis. Dengan keakuratan melemparnya, berhasil mengenai kapal aliansi Timur Tengah tersebut. Namun ia kaget, biasa aja dong. Serangan balasan langsung diluncurkan. Untung saja diselamatkan oleh armor Titan Rainer. Jika tidak, udah mati tuh Seke. Dan uniknya, scene yang ada di trailer tidak masuk pada episode ini.
Sayang sekali ya, dan akhirnya lemparan kedua berhasil menjatuhkan armada kapal musuh dan tenggelam. Setelah perang tersebut, akhirnya aliansi Timur Tengah dan Marley menandatangani perjanjian damai, dan perang pun usai. Tapi mereka sadar kekuatan Titan tidak lagi berjaya di era sekarang, selama mereka belum mendapatkan kekuatan Titan pendiri atau founding Titan di Pulau Paradis. Warga Marley yang membaca berita ini tampak senang, dan di sini diperlihatkan sosok yang kami duga adalah Jin Boy. Tampaknya Jin dan kawan-kawan sudah menyusup ke kampung halaman Rainer. Lalu kenapa kita katakan itu adalah Jin Boy? Jelas terlihat dari trailer mereka mirip ya. Dan selesai. Begitulah akhir dari episode pembuka dari final season ini. Bagaimana? Apakah kalian puas? Kami pribadi sih cukup puas dengan animasi yang ada di episode ini, dan cukup keren dengan backsound mereka. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.